Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Bulan Bahasa Bali. Tahun 2025 ini penyelenggaraannya menginjak tahun ke-7 yang berlangsung sebulan penuh mulai 1 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Bulan Bahasa Bali kali ini akan menyasar partisipasi kalangan anak muda. Bali serta perayaan atau penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Kadis Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arya Sugiarto menyampaikan selama ini peminat kalangan anak muda berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali masih minim. Selama 6 kali pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, kalangan anak muda masih kurang berminat mengunjungi ajang Bulan Bahasa Bali. Oleh karena itu perlu membangun ekosistem baru sehingga hajatan dalam upaya pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali ini lebih menarik bagi anak-anak muda. Bulan Bahasa Bali ini akan dibuat menarik dengan kreasi penciptaan seni baru sehingga ada semacam ketertarikan bagi anak-anak muda terlibat dalam ajang ini. Dengan demikian bahasa aksara dan sastra Bali makin lestari. Bahasa aksara dan sastra Bali memiliki peran penting bagi kehidupan. Selain sebagai media komunikasi, fungsi lainnya adalah edukasi dan sumber pengetahuan. Provinsi Bali di tahun 2025 ini kembali akan menggelar Bulan Bahasa Bali. Nah, kita melaksanakan evaluasi setelah berlangsung selama 6 tahun, mulai 2018, yaitu Bulan Bahasa Bali ini berjalan, akan tetapi minat generasi muda itu sangat kurang. Jadi anak-anak muda kita itu hadir, datang, mengikuti hanya kalau ditugaskan. Jadi tidak ada inisiatif daripada mereka untuk ikut dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali. Oleh sebab itu di tahun 2025 saya kebetulan menggunakan konsepnya UNESCO yang disebut dengan The Framework for Culture Statistic, ya. Jadi kerangka statistik budaya. Di sana mensyaratkan pada sebuah event budaya itu minimal ada beberapa hal yang harus ada. Pertama ada unsur kreasi. Jadi dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali digarap ada unsur kreasi, ada unsur-unsur penciptaan baru di situ, sehingga dia menarik. Yang kedua ada unsur produksi. Ada unsur produksi itu ada semacam kegiatan ekonomi di situ. Misalnya produk-produk kriya yang berasal dari bahasa aksara dan sastra Bali itu bisa kita jual di area Bulan Bahasa itu, sehingga ada transaksi ekonomi di situ. Kemudian ada juga konsumsi. Jadi siapa yang mengkonsumsi harus kita garap, anak-anak muda. Jadi kita tujukan kepada siapa, kita fokuskan saja. Kalau misalnya sekarang untuk tren kita untuk anak-anak muda, tampilan Bulan Bahasa Bali itu tidak boleh lagi konvensional seperti dulu. Nah sekarang kita harus melibatkan media-media yang digandrungi oleh anak muda, seperti misalnya menggunakan media-media digital, menggunakan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan secara masif lewat influencer dan juga lewat media-media digital. Salah satunya kita nanti akan membuat jingle berbahasa Bali, jingle Bulan Bahasa Bali sudah selesai itu. Jadi setelah kita sebarluaskan itu. Nah terakhir harus ada juga unsur partisipasi di sini. Partisipasi yang saya maksud Bulan Bahasa Bali itu harus menjadi ruang pembelajaran bagi anak-anak muda kita. Bulan Bahasa Bali ke-7 ini menyajikan utsawa atau festival, wimbakara lomba, sesolahan panggung apresiasi sastra, Widyatula seminar, kriya loka workshop, reka aksara pameran, dan Bali Kertinugraha Mahotama. Subrata melaporkan.